Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Kaliulu Channel, terima kasih bagi Anda yang menonton video ini dan sudah berbaik hati memberikan like dan subscribe. Kami doakan, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan keberkahan untuk Anda, dan diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam menjalankan aktivitas. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Dalam sebuah karyanya, Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi menuliskan sebuah kisah bahwa Qodhi Abu Bakar bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Ansori bercerita tentang kisah yang dialaminya. Aku pernah tinggal di suatu daerah yang berdekatan dengan kota Mekah. Suatu ketika, aku dilanda rasa lapar yang sangat luar biasa, dan aku tidak bisa mendapatkan makanan yang bisa mengisi perutku. Sesaat kemudian ketika aku sedang berjalan, aku menemukan sebuah kantung yang tergeletak di tepi jalan. Kantung itu terbuat dari kain sutera, yang diikat dengan sebuah benang, yang juga terbuat dari sutera. Kemudian kantung itu aku ambil dan kubawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, lalu kantung itu aku buka. Dan betapa terkejutnya aku, ternyata di dalam kantung itu, ada sebuah kalung dari mutiara yang begitu indah, yang belum pernah aku melihat kalung mutiara seperti itu. Setelah itu, lalu aku keluar dari rumah, dan tiba-tiba aku bertemu dengan seorang kakek, kemudian kakek itu pun bertanya kepadaku, "Wahai anak muda, apakah kamu melihat atau menemukan sebuah kantung di jalanan? Karena aku baru saja kehilangan kantung milikku itu." Lalu aku katakan pada si kakek itu, "Wahai kakek, apa yang akan kakek perbuat, kalau memang aku yang menemukan kantungmu yang hilang itu? Aku akan meminta kepadamu, agar mengembalikannya kepadaku, dan aku akan memberi imbalan untukmu, uang sebanyak 500 dinar, jawab si kakek itu, sambil menyodorkan sebuah kantung yang berisi uang sebanyak 500 dinar kepadaku. Aku merasa sangat iba melihat si kakek itu, lalu ku ajak dia ke rumahku. Dan setelah tiba di rumah, aku tanyakan padanya ciri-ciri dari kantungnya yang hilang itu, dan apa yang ada di dalam kantung itu. Dan si kakek itu pun menjelaskan semua ciri-ciri kantungnya, semuanya dia jelaskan dengan benar dan lengkap, yang sama persis seperti kantung yang aku temukan itu. Dan aku pun yakin, bahwa kantung itu adalah memang benar miliknya. Sebenarnya bisa saja aku berbohong bahwa aku tidak menemukan kantung itu, dan aku juga bisa mengambil kalung mutiaranya, karena aku pun sangat membutuhkan uang. Tapi hal itu tidak mungkin aku lakukan, karena aku tidak mau mengambil hak milik orang lain, dan juga makan dari harta yang tidak halal. Akhirnya kantung bungkusan itu pun aku keluarkan dan aku serahkan kepadanya. Si kakek itu pun sangat berterima kasih, dan ia pun membalasnya dengan memberikan uang 500 dinar kepadaku. Lalu aku katakan kepadanya, "Kakek, wajib bagi saya untuk mengembalikan bungkusan itu pada kakek, karena itu milikmu, dan mohon maaf, saya tidak akan menerima atau mengambil imbalan yang kakek berikan ini." "Wahai anak muda, kamu harus menerima imbalan saya ini, dan saya pun ikhlas memberinya," kata si kakek itu agak memaksa. "Tidak, saya tetap tidak mau menerimanya. Kalau memang perbuatan saya ini termasuk amal kebaikan, biarlah Allah saja yang akan membalasnya. Sekarang ambillah barang milik kakek ini." Demikian kataku meyakinkan si kakek itu. Sejenak si kakek itu terdiam, lalu ia berkata, "Baiklah, aku doakan, semoga Allah selalu melindungimu, dan Allah memberimu balasan yang lebih baik lagi." Dan akhirnya si kakek itu pun pergi meninggalkan aku. Setelah kejadian itu, aku pun keluar meninggalkan rumahku, untuk pergi ke suatu tempat dengan perjalanan menaiki perahu. Dalam perjalanan, perahu yang aku naiki itu dihantam ombak besar hingga hancur. Akan tetapi aku masih bisa selamat, dengan menaiki sisa-sisa dari kepingan perahu itu. Sekian lama aku mengapung di tengah laut,
dan tidak tahu kemana arahku menuju. Hingga akhirnya, aku terdampar di sebuah pulau yang berpenduduk, yang belum pernah aku kenal. Kemudian aku mendatangi sebuah masjid yang ada di pulau tersebut. Setelah mengerjakan sholat, aku pun melantunkan kalam Al-Quran. Lalu ada seseorang yang mendatangiku dan orang itu berkata, "Wahai anak muda, engkau sungguh pandai membaca Al-Quran, ajarkanlah aku membaca Al-Quran." Kemudian aku mengajarkan orang itu membaca Al-Quran. Hingga beberapa waktu kemudian, banyak dari penduduk itu yang belajar kepadaku. Setelah beberapa waktu lamanya aku tinggal di pulau itu, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan menulis, maka pada suatu ketika, masyarakat di situ mengajukan dan menanyakan suatu hal padaku. "Wahai anak muda, di tempat kami ini, ada perempuan belia, dan dia seorang yatim, yang hidup sebatang kara, dan dia pun memiliki harta kekayaan yang cukup, karena warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, kami berharap, bersediakah dirimu, bila menikahi wanita itu?" Mendengar pengajuan mereka, maka aku pun menolaknya dengan halus, dan mencoba untuk menghindar dari perkara itu. Namun mereka terus memintaku untuk mengikuti permintaannya, yaitu agar aku mau menikahi wanita yatim itu. Setelah aku pertimbangkan dengan matang, akhirnya aku pun menuruti keinginan mereka. Lalu aku diperkenalkan dan dipertemukan dengan wanita tersebut. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat terkejut dan merasa heran, karena aku melihat dengan jelas, wanita itu memakai sebuah kalung mutiara, milik si kakek yang dahulu hilang, dan aku temukan. Dalam keherananku, aku terus memandangi kalung mutiara yang ada di leher wanita itu, sehingga orang-orang yang ada di situ pun merasa heran, dan bertanya padaku, "Wahai anak muda, mengapa kau pandangi dia seperti itu? Sepertinya kamu melihat sesuatu yang aneh pada wanita itu." "Iya, aku merasa terkejut dan heran dengan kalung yang dipakai oleh wanita itu, karena hal itu mengingatkan aku dengan kejadian yang dahulu pernah aku alami." Demikian kataku kepada mereka, sehingga mereka pun semakin keheranan. Kemudian aku ceritakan perihal kalung tersebut kepada mereka, dengan sejelas-jelasnya. Dan setelah mendengar ceritaku itu, mereka pun memekikkan kalimat tasbih dan takbir. Rasa haru bahagia nampak pada raut wajah-wajah mereka. Dengan rasa heran dan penasaran, aku pun bertanya, "Ada apa dengan kalian? Dan apa maksudnya ini?" Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai anak muda, ketahuilah, bahwa kakek yang kehilangan kalungnya itu, adalah ayah dari wanita ini, karena dia pun pernah menceritakan hal tersebut pada kami. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Dia juga pernah berucap, 'Ya Allah, pertemukanlah dia dengan aku, atau anakku dapat menikah dengan pemuda yang baik itu.' Dan kini hal itu telah menjadi kenyataan adanya, bahwa pemuda baik yang diceritakan orang tua itu, adalah dirimu, wahai anak muda." Akhirnya aku pun menikah dengan wanita itu. Kami hidup bahagia dan dikaruniai 2 orang anak. Namun tak beberapa lama setelahnya, istriku itu meninggal, lalu kedua anakku itu pun tak lama hidup bersamaku, karena keduanya pun meninggal. Dan mengenai kalung mutiara yang dulu milik kakek itu, yang diwariskan kepada putrinya, yang tidak lain adalah istriku, kini menjadi milikku. Kemudian kalung itu aku jual dengan harga 100.000 dinar. Dan sebagian harta yang aku miliki sekarang ini, adalah harta yang halal, hasil dari penjualan kalung mutiara itu. Sahabat dakwah Kaliulu Channel, dari kisah ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, rezeki bagi setiap orang, sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Dan rezeki itu tidak akan tertukar atau jatuh ke pihak lain, walau bagaimanapun lika-liku prosesnya, karena Allah adalah Sang Maha Pengatur yang paling terbaik dan sempurna. Bila rezeki itu sudah bagian seseorang,
maka pasti akan didapati dan tidak akan kemana. Yang kedua, orang yang menjaga amanah, tidak mengambil hak orang lain, dan menjaga diri dari melakukan perbuatan haram, maka Allah akan membalas perbuatannya itu, dengan balasan dan ganti yang lebih baik. Terima kasih dan semoga bermanfaat.